kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang kita lakukan ini mudah-mudahan kelak menjadi celengan kebaikan, penyelamat, penenang, menjadi sumber kebahagiaan kita di akhirat umat. Amin. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya lupa nanya ke Pak Iwan atau ke ibu-ibu, ini mau ngaji tema apa? Karena nggak jadi kita bincang tentang akhlak. Mudah-mudahan apa yang akan kita bincangkan ini bermanfaat untuk kehidupan kita, kemudian bisa kita jadikan penerang atau tuntunan dalam kehidupan kita, sehingga kita selamat di dunia dan juga di akhirat insyaallah. Apa yang saya maksud dari akhlak adalah bijak. Ya, kita ingin berbincang tentang bagaimana kita menjadi insan yang bijak, muslim atau muslimah yang bijak. Ibu-ibu, bijak itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, hikmah. Hikmah itu kalau dalam bahasa Arab maknanya memang umum. Hikmah ada yang kadang bermakna alasan. Oh, dalam musibah ini ada hikmahnya. Hikmah itu maksudnya pelajaran, kadang bermakna pelajaran, kadang bermakna alasan. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi? Oh, hikmahnya. Nah, itu termasuk hikmah mengandung makna bijak. Orang yang bijak itu bahasa Arabnya hakim. Hakim itu dia yang memiliki hikmah. Ya. Kemudian ibu-ibu, di dalam Al-Quran pun kalimat hikmah dan hakim banyak disebutkan, banyak sekali. Bahkan kalimat hakim juga salah satu daripada sifat dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha kana aliman hakim. Ya. Di dalam hadis Nabi juga banyak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalimat hikmah, orang hikmah atau bijak, kemudian orang yang punya hikmah atau hakim, orang yang bijak tersebut. Berarti Ustaz, bijak itu ajaran Islam itu tidak hanya ajaran Islam, justru menjadi salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Islam. Ya, yang pertama, bijak sifat Allah. Allah itu maha bijak, luar biasa. Bijak sifat Nabi dan Rasul. Nabi-nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh bijak. Ya. Bijak adalah salah satu sifat yang membawa kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bijak. Di dalam Al-Quran dikatakan begini, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Barang siapa yang diberikan oleh Allah kepadanya, barang siapa yang orang tersebut mendapatkan atau diberikan hikmah itu bijak tentunya nanti kita perluas lagi, maka dia telah mendapatkan khairan katsiran, dia telah mendapatkan banyak sekali kebaikan. Kebaikan ini juga sifatnya umum. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Luqman. Luqman ini ibu tidak nabi juga tidak rasul, tapi namanya diabadikan oleh Allah menjadi salah satu nama surat karena bijaknya beliau, sehingga beliau dikenal dengan Luqman Al-Hakim. Luqman orang yang sangat bijak, maknanya begitu.
Diceritakan dalam Al-Quran, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Al-hikmah, bijak tersebut. Ya, al-hikmah adalah bijak tersebut. Ya, hari ini kita akan ngobrol santai tentang bijak, menyikapi beberapa kejadian terakhir yang terjadi. Kemudian merembet di negara-negara lain, mungkin terinspirasi juga dari negara kita. Terakhir di Nepal yang parah luar biasa. Ya. Maka penting sekali saya menyampaikan, demi untuk menjaga keselamatan kita, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, bangsa kita, negara kita, sikap bijak ini harus kita miliki, khususnya kita orang Islam, khususnya kita ibu-ibu majelis taklim. Ya, sangat penting sekali untuk kita obrolkan bersama. Ibu-ibu, saya akan membahas pertama tentang keutamaan kita punya sikap bijak. Yang tadi sudah saya sedikit bahwa bijak adalah nama atau sifat Allah. Yang pertama, sifat jamal. Allah punya 3 sifat. 3 sifat secara umum. Pertama, sifat jamal. Jamal itu keindahan. Ya, keindahan. Jamal. Jadi teringat Ibu Jamal. Ya, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Masya Allah. Jamal, keindahan. Sifat keindahan Allah mesti kita tiru. Allah Maha kasih sayang atau tidak? Boleh kita memiliki kasih sayang? Mesti, harus. Allah Maha adil, iya. Maka kita harus bersikap adil juga. Allah Maha hakim, bijak. Kita pun harus memiliki sikap bijak tersebut. Allah Maha penyabar, kita mesti juga harus sabar. Ini namanya sifat-sifat jamal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jamal. Yang kedua, ibu-ibu, sifat Allah yang kedua kamal. Kamal itu kesempurnaan. Kamal. Ada Ibu Kamal di sini? Tadi Ibu Jamal, Rabbuna yarhamna sallallahu alaihi. Yang kedua kamal, kesempurnaan. Nah, untuk kamal ini kita tidak mungkin menyamai Allah SWT dan tidak boleh menyamai Allah atau mengaku memiliki kamal sebagaimana kamalnya Allah SWT. Tidak mungkin, karena tidak ada yang kamal, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Kita begitu lemah, begitu tidak punya apa-apa, serba kekurangan, serba banyak dosa dan banyak kesalahan, jauh dari kesempurnaan. Bahkan orang yang soleh tidak boleh mengatakan dirinya soleh. Kalau dia sudah soleh mengatakan dirinya soleh, itu sombong. Sombong itu adalah kerendahan, kehinaan. Tidak ada yang sempurna bagi manusia. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kamal. Dan kamal ini kita tidak punya. Tapi boleh nggak kita berusaha menjadi orang yang sempurna? Boleh. Ya, dan harus. Maka dalam Islam ada namanya akhlak, tazkiyatun nafs. Akhlak atau tazkiyatun nafs ini upaya kita sebagai manusia menuju kesempurnaan kepribadian kita menjadi lebih baik. Begitu. Tapi untuk mencapai puncak kesempurnaan tidak bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga jalal. Jalal itu keagungan. Allah Maha sombong. Allah Maha tidak terkalahkan. Allah yang menjadi raja. Allah yang Maha segala-galanya. Ini jalal, keagungan Allah. Ya, manusia jauh dan tidak mungkin untuk bisa mencapai jalal ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki jalal. Ya.
Dari 3 sifat umum tadi, jamal, kamal, dan jalal, maka kita harus meniru sifat jamal ini, bersifat dan memiliki sifat jamal ini yang indah-indah. Di antara yang akan kita bahas sifat Allah yang hikmah, Allah Maha Hakim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, dalam akhir surat At-Tin. Ya. Yang kedua tadi sedikit saya sampaikan bahwa hikmah itu salah satu kriteria atau karakter yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa hikmah. Dakwahnya hikmah, ucapan yang keluar dari lisannya penuh dengan hikmah, perilaku dan akhlaknya penuh dengan hikmah. Kalau kita Indonesia kan ucapannya penuh dengan bijak, perilakunya sangat-sangat bijak, luar biasa. Tingkah laku, akhlaknya, perbuatannya, semuanya dipenuhi dengan bijak, luar biasa. Ya. Bahkan ada sebagian mereka itu dakwah bertahun-tahun, seperti Nabi siapa? Yang ratusan tahun berdakwah. Ya. Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50, berapa? 950 tahun. 950 tahun beliau berdakwah. Yang ikut ajakan beliau itu hanya sedikit sekali. Tapi sabar itu bijak. Ya, bayangkan kita, ya kan, gerusa-gerusu, buru-buru, nggak sabaran, jauh sekali kita memiliki hikmah atau bijak tadi. Ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya dibagi dua, di Mekah kemudian di Madinah. Di Mekah apakah hanya setahun 2 tahun? Tidak, sampai 10 tahun lebih bahkan. Di Mekah Nabi dilempari batu, dilempari sampah, dilempari kotoran, dicaci maki, diancam mau dibunuh. Sabar. Ya. Tidak ada Nabi pernah membalas itu semuanya seketika di Mekah. Ya. Bijak, ya. Tenang, ya. Ikhlas. Nabi dan nabi-nabi yang lain. Makanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah dan juga untuk kita semuanya. Tentunya untuk nabi-nabi yang lainnya juga, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Sabarlah, bijaklah kamu, sebagaimana nabi-nabi ulul azmi atau rasul-rasul ulul azmi, mereka bersabar dan bijak. Wala tasta'jil lahum, jangan buru-buru, ngomongnya diatur. Kira-kira omongan saya ini menyakiti orang atau tidak, bikin konflik atau tidak. Jangan buru-buru, apa yang kita inginkan untuk disampaikan langsung tanpa peduli akibatnya. Ya. Tindakannya diatur, langkah-langkahnya diatur. Saya pernah menyampaikan juga di sini bahwa tidak semua orang, bahkan sahabat kita, menyukai kita ketika kita menampilkan kesenangan kita. Apalagi sekarang eranya media sosial. Ya, eranya media sosial. Ketika kita tidak bijak dalam bermedia sosial, segala kesenangan kita, kemewahan kita, jalan-jalan kita, sedikit-sedikit diposting. Kan milik saya juga, duit saya.
monggo kita berbagi, walaupun alasannya berbagi kesenangan dilihat oleh teman-temannya senang, happy. Walaupun yang lainnya juga diinginkan, wah biar semangat, ayo yang lainnya semangat, ngumpulin duit untuk bisa kita umroh, untuk bisa kita jalan-jalan keliling dunia. Tapi tidak semua yang kita inginkan tersebut seperti yang kita inginkan. Terjadilah hasad, iri. Ketika sudah terjadi hasad, muncullah bisikan setan yang lebih besar lagi. Akhirnya ingin menjatuhkan kita. Bisikin berdukun lah, saya nggak suka orang ini. Atau bahkan bisikan setan yang lebih dahsyat lagi gara-gara omongan. Ya. Walaupun dia sudah minta maaf, karena iri hasad dikala yang lain yang kita harapkan saat kita menyampaikan kepada mereka, mereka semangat, bekerja lebih keras lagi, tapi ternyata sebaliknya yang terjadi. Ya. Terjadilah kekacauan. Orang tersebut akhirnya dijarah rumahnya. Ya. Luar biasa. Di era yang begitu cepat informasi ini, kesalahpahaman di mana-mana, kalau kita nggak bijak dalam berkata, bertingkah laku, bermedia sosial, bermasyarakat dan lain sebagainya, itu bisa membawa kita kepada kehinaan. Waliyadzubillah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bijak itu apa? Al-isobatu fil qawli wasadadi fil amal. Bijak itu adalah berkata dengan benar, meletakkan perkataan kita sesuai dengan tempatnya, dan berbuat juga dengan benar, meletakkan perbuatan kita sesuai dengan tempatnya. Masya Allah. Bijak dalam bertetangga. Kanan kiri kita orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan pada kita. Rezeki alhamdulillah tidak kekurangan. Kesehatan alhamdulillah, ya. Kita makan dari hasil jerih payah kita alhamdulillah. Ada kanan kiri kita mereka yang masih kelaparan. Ya. Bagaimana kita bijak dalam bertetangga? Ketika kita masak baunya semerbak ke kanan kiri, jangan lupa berbagi kepada mereka. Itu bijak. Masya Allah. Agar Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kita bersikap bijak dalam bertetangga dengan mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an fa aksir ma'aha. Idza tabakhta marqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Jika engkau memasak, marqatan itu sup kuah yang berkuah, fa aksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Air kuahnya gitu. Supnya diperbanyak. Terus apa ini? Fa'at wa ta'ahad jiranaka, bagi ke tetangga. Ini bijaknya begitu. Ya. Diperbanyak airnya. Ya, ini itu kalau sifatnya kuah-kuah, ya begitu. Yang lainnya juga dikias. Artinya, ibu-ibu, itulah bijak. Kalau tidak, apalagi kita publis, rame-rame kita bikin acaranya, gitu kan. Tetangga nempelnya nggak kecipratan sedikit pun, ini bayangkan. Yang kita undang orang-orang jauh, teman-teman sekantor, gitu kan, jauh-jauh gitu kan, dalam rangka untuk mensyukuri nikmat naik pangkat atau suaminya, ya dan lain sebagainya. Tetangganya nggak kecipratan, ya
Walaupun tetangganya kelihatan tidak ada masalah, tapi kira-kira hati mereka berundel kan? Udah pasti berundel. Apalagi saat belanja, satu truk itu belanjaannya diturunin, tangannya disuruh bantuin barangnya bulan. Ya kan? Giliran sudah berhasil dimasak, bikin pesta apa, dapat pahala semua, memberi makan orang dan lain sebagainya, mengumpulkan teman-teman, diajak untuk makan, pahala bu. Ya, ibu berpahala. Tapi ketika tetangga tersebut nggak kecipratan, nah ini nggak bijak. Ya, ini nggak bijak. Itu berbuat yang bijak seperti itu. Ya, termasuk dalam berkata, termasuk dalam berkata. Mudah-mudahan kata-kata saya ini termasuk hati-hati. Ustadz pun berhati-hati berusaha dalam ceramahnya, pengajiannya itu tidak berkata-kata kecuali yang bijak, yang baik, ya, tidak menyakiti jamaahnya. Kita ada belum setahun yang lalu ada kiai dan ustadz, kata-katanya nggak bijak, walaupun itu bercanda, walaupun itu bercanda. Ya. Ketika ngomong ceplas-ceplos, nggak dipikirkan dulu akibatnya, nggak dikaji dulu apa yang terjadi setelahnya. Ya sekarang dunianya sudah begitu cepat sekali menyebar. Akhirnya apa? Dicaci maki banyak orang. Ya kan? Omongannya gara-gara omongan gitu kan, walaupun sudah minta maaf dan seterusnya, walaupun itu bercanda, ya, keluar dari pejabat, keluar dari ustadz, dari kiai, termasuk juga dari kita. Ya, kita berusaha memahami orang lain, saling memahami. Jangan kita menuntut untuk dipahami oleh orang lain. Saya kan memang ceplas-ceplos begini. Pahami dong kalau saya ngomong gini, jangan sakit hati gitu. Orang lain harus memahami kita yang ceplas-ceplos begini. Kita pun harus memahami dia yang enggak tahan ketika kita ceplas-ceplos ke dia. Begitu. Oh iya ya, ibu ini memang orang Jawa bilang enggak ketekan. Enggak kenean itu diomongin sedikit aja marah, emosi. Kita harus hati-hati ngomong dengan orang yang seperti itu. Walaupun terkadang dia susah banget sih berurusan dengan ibu gitu kan. Kita yang harus bijak. Di waktu yang sama ibu tersebut juga harus bijak. Ketika ternyata nggak sengaja lawan ngomongnya memang suka ceplas-ceplos, itu udah menjadi karakternya, atau mungkin dari negeri atau suku atau ya tertentu kan, kalau ngomong keras kayak teriak-teriak, kayak marah-marah, udah jadi karakter. Nah, maka kita saling memahami, oh iya ya, ibu itu dari suku ini, kalau ngomong gitu itu biasa gitu kan. Kita harus berusaha memahami. Saat sudah terjadi, bijak dalam berkata, bijak dalam bersikap dan menerima orang lain. Dua-duanya ketika bijak aman, tentram, akur. Ketika enggak, ngomong nggak diatur, ceplas-ceplos, apalagi sedang di media sosial, langsung menyebar mana-mana. Dia adalah pejabat publik, rakyat marah karena rakyat sedang dalam keadaan sedih, susah, pajak di mana-mana naik, susah nyari kerja. Ini ada pejabat ceplas-ceplos enak, marah rakyat. Akhirnya apa? Sikap omongan yang dilakukan oleh beberapa pejabat tersebut memicu kemarahan rakyat. Akhirnya rakyat pun nggak bijak dalam menghadapi itu karena orang emosi.
terjadilah penjarahan, kerusuhan, kekacauan. Sampai mau nyebut ya, ini ada pejabat dari suami ibu ada yang pejabat, apalagi dari pejabat nggak ada masalah. Pejabat ini adalah tempat di mana kita bisa beramal baik, menyampaikan kebaikan untuk masyarakat lebih luas. Kalau ustadz mungkin hanya lingkup kecil, tapi kalau dia pejabat dengan tanda tangannya, dengan kebijakannya, itu bisa untuk tapi ketika disalahkan, ya kan, dia tidak bijak, tidak meletakkan kursinya di tempat yang semestinya, dia berkhianat. Ya, akhirnya apa terjadi? Yang kita lihat, ya, Masya Allah, dan susah terkendalikan. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan bangsa kita, negara kita damai, rukun, tentram, pejabatnya ngomongnya bijak, ya. Kebijakannya pun diambil dengan bijak. Banyak kebijakan-kebijakan yang diambil tidak dengan bijak, ngawur, sacet, pengen cepat selesai, akhirnya apa? Merugikan banyak orang, hanya mementingkan kepentingan segelintir orang. Ibu, Rasulullah SAW presiden atau tidak presiden? Presiden. Di samping presiden, beliau adalah nabi dan rasul yang langsung dikawal oleh wahyu Allah, dikawal oleh Allah, malaikat Jibril. Kalau kita pikir beliau udah seenaknya sendiri mengeluarkan pendapatnya, tapi yang terjadi Rasulullah SAW dengan begitu bijaknya ngajak sahabatnya rapat musyawarah, meminta pendapat orang lain, digodok dulu, dipikirkan dulu. Di antara bijak yang mesti kita lakukan adalah kita harus mendengar pendapat orang. Kita tidak buru-buru mengambil keputusan. Kita harus punya ilmu yang bisa membawa kita ketika keputusan ini kita ambil, nilai manfaatnya apa, ya. Ada madarat, manfaat dan madaratnya mana yang lebih banyak. Ada manfaat untuk segelintir orang atau untuk banyak orang, ini harus dikaji dengan baik. Butuh yang kedua kesabaran, ilmu dibutuhkan, sabar dibutuhkan. Kalau kita nggak sabaran, makanya dikatakan orang yang sabar, ya, pelan-pelan, tenang, mengambil keputusan dengan tenang, hati tentram, sabar, tidak berusaha-gerusu, Allah akan berikan petunjuknya. Kalau dia berusaha-gerusu, nggak sabaran, buru-buru, yang membisikkan syaitan. Ya, dalam sebuah keterangan, fitta'an nissalamatu wa fil ajalati an-nadamah. Dalam sabarnya Anda, dalam pelan-pelannya Anda, dalam sikap bijak Anda akan membawa keselamatan. Tapi kalau Anda tidak bijak, buru-buru, tidak sabaran, maka akan membawa kepada penyesalan. Dan itu yang terjadi. Ya, maka Ibu, kita semuanya harus punya sikap bijak ini. Ya, berkata dengan benar, dipikirkan dulu kata-kata yang akan kita ucapkan. Sebaiknya bahkan kita diam kita lebih selamat. Orang yang banyak ngomongnya sudah tentu banyak salahnya. Ketika banyak salahnya sudah tentu tambah dosanya. Ketika tambah dosanya, ya ciloko istilahnya. Ciloko gitu. Tapi kalau orang banyak diam, dia akan lebih selamat.
tergelincirnya lisan ini lebih bahaya daripada tergelincirnya kaki kita. Paling kalau kita tergelincir di kaki kita, dia luka, terseleo, dipijit, diobati, alhamdulillah sembuh. Tapi kalau yang tergelincir adalah lisan, di era sekarang yang begitu cepat informasi dikonsumsi oleh banyak orang, lisan ini ibarat pedang yang mematikan, membunuh kita lebih dahsyat daripada yang lain. Maka jangan sampai kita tidak bijak dalam berkata-kata, ya, jangan sampai pula kita tidak sadar, tidak bijak pula dalam bertingkah laku, berdoa. Oke. Poin yang selanjutnya, Ibu, bijak tarfa'ul insan darajatin wa tusyarrifuhu wa tazidu min makanatihi bainan nas. Anda yang orang bijak, tadi yang saya katakan, ada orang soleh namanya Luqman, diabadikan menjadi salah satu nama surat. Karena apa? Hikmahnya, bijaknya. Jadi ketika Anda semakin bijak, semakin tenang, kata-kata Anda diukur, tingkah laku perbuatan Anda bersosial, bermasyarakat diukur pelan-pelan dengan tenang, semakin Anda punya karismatik yang hebat, wibawa, diangkat derajatnya oleh Allah, juga Allah mengangkat derajat Anda di hadapan manusia yang lain. Dan jelas itu, ya. Diriwayatkan, ya, bukan hadis ya, salah seorang ulama namanya Malik ibnu Dinar, beliau mengatakan, qara'tu fi ba'di kutubillah, saya membaca di sebagian kitab-kitab Allah yang isinya adalah annal hikmata tazidus syarifa syarafan wa tarfa'ul mamluka hatta tujlisahu majalisal muluk. Ya, bahwa sesungguhnya hikmah itu bisa menambah orang yang sudah hebat menjadi lebih hebat. Sikap bijak bisa menambah orang yang sudah soleh menjadi lebih soleh. Ibu-ibu yang sudah solehah menjadi lebih solehah. Tadi kan ayatnya jelas. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberikan hikmah, di antaranya adalah bijak tersebut, maka sungguh dia akan mendapatkan khairan, kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan, makom yang tinggi, yang sangat katsira, yang sangat banyak sekali. Ya, Masya Allah. Wa tarfa'ul mamluka, bahkan dengan sikap bijak yang dimiliki oleh orang rendahan. Mamluk itu seandainya dia seorang hamba sahaya, seorang budak, atau dia adalah orang miskin, dengan bijaknya dia akan ditempatkan oleh Allah, kemudian diperlihatkan di hadapan masyarakat yang lain di tempatnya para raja. Ibu ada di dalam ayat Al-Quran, orang fakir, miskin, tidak pernah minta-minta, tidak pernah mengemis, tidak pernah menunjukkan kemiskinannya, kefakirannya di hadapan tetangganya dan teman-temannya. Di dalam Al-Quran dikatakan orang tersebut aulia, adalah orang kaya. Orang-orang yang tidak melihatnya menganggapnya sebagai orang kaya karena tidak pernah meminta-minta, karena ifahnya, bijak dalam menyikapi keadaan dia yang memang Allah tetapkan seperti itu. Nggak pernah mengeluh, nggak pernah memanfaatkan keadaan dia yang susah untuk merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Hadirin, Masya Allah, itu yang miskin, itu yang buta, itu yang hamba sahaya. Kata Malik ibnu Dinar, dia dimuliakan banyak orang, dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita yang berkecukupan harus lebih bijak daripada dia yang harus sabar menahan pedihnya kehidupan, tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini namanya izzah itu. Dengan bijak dia diangkat menjadi aziz, orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, aziz. Ada orang yang sudah berkecukupan gara-gara nggak bijak masih terus meminta-minta, mengemis-ngemis, mencari-cari jalan untuk menumpuk dan menumpuk lagi. Nah, ada tenang hidupnya, ya, karena tomatnya, karena rakusnya, ya, dia nggak sadar itu semuanya tidak dia bawa nanti di kuburan. Itu semuanya justru mengganggu ketenangan hidupnya. Karena kurang syukurnya dan kurang ridho dan ikhlasnya. Ya, Masya Allah. Jadi dengan bijak, kita yang biasa-biasa saja Allah angkat. Dengan bijak, ibu, akhirnya apa? Dalam ayat tersebut dikatakan, kita ada zakat, ada sedekah, ada infak. Para ulama mengatakan mestinya diarahkan kepada orang-orang yang fakir, yang statusnya seperti yang tadi saya katakan, dianggap orang lain kaya karena nggak pernah minta-minta. Masya Allah. Ada pun yang minta-minta, ngemis-ngemis, ngetok-ngetok pintu dan lain sebagainya, menceritakan keadaannya. Ya, kita nggak tahu benar enggaknya ya. Itu telah merendahkan dirinya. Ya. Maka sikap kita mau beri atau enggak ya Ustaz, waktu itu pernah kita bahas. Ketika kita meyakini dia bohong, jangan kasih. Ya kalau mau ngasih tak apa-apa, saya ikhlas sedikit, niatkan lillahi ta'ala. Tapi takut uang yang kita berikan pada dia, ya nggak menggunakannya dengan bijak atau memanfaatkan itu untuk. Dan Islam memerangi ngemis-ngemis itu. Islam nggak membolehkan itu. Ya. Islam itu punya izzah. Ya, siapapun kita itu. Tapi tidak berarti kita yang tahu keadaan dia realnya, maka jangan sampai kita terlambat untuk menolongnya, ya, tanpa menunggu dia meminta. Ya, seperti itu. Kemudian, ibu-ibu, bijak adalah dalalatun ala kamali aqli sahibiha wa uluwi sya'ni. Bukti kalau orang tersebut memiliki akal yang sehat, yang cerdas, yang pintar, dan dia orang yang luhur ketika dia memiliki sikap bijak tersebut. Ibu, di antara sifat wajib Nabi dan Rasul, fatona, cerdas dalam berkata, cerdas dalam bertingkah laku dan berbuat, bijak. Nah, sifatnya Nabi dan Rasul, termasuk Allah punya hikmah dan hakim. Maka untuk membuktikan bahwa kita ini akalnya cerdas, pintar, maka harus punya hikmah. Di antaranya maknanya adalah bijak dalam berpikir. Begitu. Jadi semakin hikmah atau bijak ini kita miliki, maka semakin kita cerdas, selamat, mulia di hadapan Allah juga di hadapan manusia yang lain. Tapi tidak berarti kita berbuat bijak demi untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jangan, ya kan? Itu namanya pencitraan. Setelah dipuji, oke, nggak dipuji, bilang bijaknya. Orang marah, ngomel-ngomel. Karena kita inginnya Allah, udah, itu kan. Kalau yang kita dapat sudah Allah, yang lainnya nggak perlu dipikirkan. Allah kirimkan dengan sendirinya ketika kita tulus, ketika kita ikhlas. Ya. Kemudian taksul abda bisaubil waqar wa tuhallihi bihilyatil haibah wa takhla'u alaihi thiyabal bahai wal ijlal. Sikap bijak tersebut membawa kita waqar, memiliki wibawa, ya kan? Tidak ngomong kecuali punya makna. Keluar dari mulut tersebut hal-hal yang thayyib, yang baik-baik.
ibunya, ya kan? Bijak juga dalam ngobrol sesama ibu-ibu yang lain. Indah sekali seandainya obrolan ibu duduk di teras bersama, berdua, bertiga, berempat. Isinya adalah saling mengingatkan utang, saling mendoakan, saling menanyakan kabar anak dan cucu, apa yang bisa kita bantu, Bu. Saling memahami karakter masing-masing, ya. Bukan isinya gunjing temennya, ngerasain, gosipin. Itu nggak bijak dalam nongkrong pun kita butuh bijak, gitu. Karena setiap yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bijak, maka kita akan menghindari perbuatan-perbuatan buruk, berkata-kata dengan perkataan buruk, menghindarkan diri dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, dan juga membahayakan orang lain, ya. Maka harus bijak. Oke? Pagi cerah, burung berkicau, terbang tinggi menembus awan. Insan bijak, tuturnya sopan, hidup damai penuh ketentraman. Dengan bijak kita tentram, kita damai, tidak terjadi apa-apa, insya Allah. Ya. Ke pasar pagi membeli sayur. Ada pasar pagi membeli sayur. Tak lupa juga membawa bawang. Mari bijak diri menahan tutur. Nah, hidup bahagia jauh dari malang. Jauh dari malang. Malang maksudnya itu malang. Ini susah. Hidup malang. Satu lagi, bunga mawar indah mekar, harumnya semerbak ke segala arah. Insan bijak itu dia yang sabar, jalannya lurus penuh barokah. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi bijak tadi, Bu, yang ingin saya sampaikan tidak sekedar teori. Secara teori kita butuh ilmu, ya, bijak ini butuh ilmu. Ilmu itu nggak harus hafal ayatnya, nggak harus. Ilmu yang saya maksud itu paham bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita itu ada yang nyata. Yang nyata itu malaikat ini, ya kan? Ini ilmu juga. Ketika kita paham ilmunya bahwa kata yang keluar dari mulut kita ada yang nyata, dan kita pengennya yang dicatat yang baik-baik. Jangan sampai yang buruk-buruk yang dicatat, ya kan? Ilmu kedua kita paham nanti ada balasan. Ada balasan dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapapun yang berbuat, berkata yang baik sekecil apapun, maka dia akan melihat pahalanya, ganjarannya, balasannya sekecil apapun. Demikian pula sebaliknya, siapapun yang berbuat, berkata yang buruk sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Maka bijak dalam berkata, ya, kita tahu ilmunya, ada yang nyata, ada yang balas, akan kita petik di hari yang akan datang. Nah, ini ilmunya. Di antara ilmunya kita harus paham kata-kata ini kita ucapkan kepada siapa, orang tersebut tersinggung ataukah tidak, sakit hati ataukah tidak, keadaan orang tersebut apakah dan apakah, ini harus selalu kita pikirkan, sehingga apa? Tidak keluar dari mulut kita, dari tingkah laku kita, kecuali hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh umat manusia.
Tidak sekedar teori, karena kalau hanya sekedar teori yang tadi saya katakan, kita butuh ilmunya, kita butuh sabarnya, kita butuh tenang dan pelan-pelan, tapi harus juga secara praktek, dan ini yang susah. Ya, secara prakteknya tadi saya katakan meletakkan segala sesuatu di tempatnya yang benar. Ya, meletakkan di tempatnya yang benar. Mudah-mudahan saya berkata dengan tema ini sudah benar. Mudah-mudahan ya benar. Tidak ada niat sama sekali nyinggung pada siapapun, tidak ada niat sama sekali menyakiti. Yang sudah tidak ada niat begitu, itu pun terkadang masih salah gitu kan. Apalagi kalau kita semprul itu ya, apa namanya, ngomong seenaknya sendiri, nggak melihat keadaan dan lain sebagainya. Ya. Jangan sampai. Ya. Seperti itu. Kemudian apa sih yang menyebabkan orang tidak bijak? Ini perlu kita ketahui juga sehingga kita bisa menghindari. Ya. Yang menyebabkan kita tidak bijak, yang pertama yang dikatakan oleh Ibrahim Al-Khawas, salah seorang ulama bangsa. Beliau mengatakan al-hikmatu tanzilu minas sama. Hikmah itu turun dari Allah, dari langit. Fala taskunu qalban fihi arba'atun. Hikmah, sikap bijak tidak bisa dimiliki oleh hati seseorang, yang di hati seseorang itu ada 4 penyakit. 4 penyakit tersebut adalah 1, ar-rukunu ila dunya, cinta dunia. Ibu, cinta dunia itu tidak berarti kita tak boleh punya dunia. Justru kita harus punya dunia. Dunia ini harus di tangan kita. Cinta dunia yang tercela maksudnya ketika dunia tersebut menjadikan kita hambanya, budak. Tangan kita harus penuh dengan dunia, karena dengan dunia kita bisa mengatur dunia. Betul? Umat Islam kalau miskin semua, Islam harus kaya. Ibu-ibu harus menghalangi kita untuk kerja keras memiliki dunia. Jadikan dunia itu ada di tangan kita, jangan jadikan dia ada di hati kita. Ya. Dunia Allah kirimkan kepada orang-orang yang bekerja keras, dan kita diminta bekerja keras. Wa qul i'malu, bekerjalah kalian, bekerjalah kalian. Bahkan dalam keterangan hadis, seandainya Anda makan dari hasil Anda mencari kayu bakar di hutan, kemudian Anda jual, hasil penjualannya Anda pakai makan, itu lebih baik dan lebih afdal dibanding Anda mendapatkan uang dari hasil meminta-minta. Kerja. Rasulullah bekerja, amal kambing, berdagang, membalakan, berdagang, ya. Dan para nabi semuanya bekerja. Sahabat-sahabat Nabi, di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ada yang kaya luar biasa. Siapa yang tidak tahu? Utsman bin Affan, presiden, kaya raya, saudagar, duitnya sampai sekarang nggak habis-habis. Pernah umroh ya, mungkin ada peninggalan beliau yang sampai sekarang itu nggak habis-habis. Abdurrahman bin Auf, saudagar, penguasa pasar, itu sahabat-sahabat termulia, masuk surga semua. Ya, dijamin masuk surga. Kenapa? Bijak dengan dunianya. Dunia tersebut tidak melalaikannya dari Allah dan dari akhirat. Yang dimaksud bahwa bijak ini akan hilang karena memiliki 4 penyakit, di antara cinta dunia. Kalau dunia sudah dicintainya, menjadikan dia lalai, lupa dari Allah, dari akhirat, lupa dari saudaranya. Korun, bu, tahu korun? Nggak bijak dengan kekayaannya. Dia nggak punya ilmunya, atau mungkin sudah lalai, bisikan setan terlalu kuat.
Ketika ditanya, dari mana kau dapatkan harta itu? Harta itu hasil kerja keras saya, keringat saya. Tidak ada urusan Allah. Saya miskin, Allah diam. Saya miskin, Allah nggak menolong saya, kata dia gitu. Ya, nggak bijak dengan kekayaan, dituplak oleh Allah. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Gitu. Ya. Nanti sedikit lagi kita tanya jawab. Jika ada pertanyaan, insya Allah kita akan menjawabnya. Sebentar lagi, insya Allah. Oke. 4 hal yang menghalangi kita punya sikap bijak. Tadi yang pertama apa? Cinta dunia. Tadi sudah jelaskan tentang antara cinta dunia dengan kita memiliki dunia. Ya. Yang kedua adalah hammu ghodin, sedih memikirkan hari esok. Sudah saya sampaikan di sini juga. Barang siapa yang bangun tidur, hari ini ku bisa sarapan, keadaan aman. Kemudian apa lagi? Badannya sehat, aman, sehat, bisa sarapan. Syukur dia sama dengan dunia seisinya milik dia. Imam Syafi'i melanjutkan penjelasannya. Ketika pagi hari Anda bangun memiliki 3 nikmat tadi, kemudian Anda bersyukur, Anda dengan raja dunia sama. Cukup hati Anda qanaah. Berarti untuk rezeki besok tidak usah dipikirkan. Kata beliau Imam Syafi'i, fa inna ghadan lahu rizqun jadidu. Karena besok ada rezeki baru lagi. Cukup kita gerakkan kaki kita, langkahkan tangan kita, bisa gerakkan tangan kita, langkahkan kaki kita, bentangkan sayap kita seperti burung. Burung itu nggak pernah mikirin makan besok makan apa, nggak pernah dia. Nggak pernah pulang kampung, nggak ada itu. Pagi pergi dalam keadaan lapar, pulang sore-sore dalam keadaan kenyang. Tidur malamnya, besok bangun lagi seperti itu terus. Nggak perlu mikirkan hari esok. Merencanakan boleh ya? Boleh dong merencanakan. Tapi kalau sampai membuat Anda puyeng, bingung bagaimana besok, ini akhirnya membuat Anda berpikir nggak bijak. Akhirnya pengen ekspres, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Akhirnya merampas, mengkorupsi dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada hubbul fudul, suka bermewah-mewahan. Yang keempat adalah hasadu akhin, dengki hasad kepada saudaranya. Ketika 4 perkara ini kita menghinggapi hati kita, maka kita nggak punya hikmah, nggak punya bijak. Semaksimal mungkin kita hilangkan 4 penyakit tersebut. Hubbul fudul, suka berlebihan, dapat 100.000 pengennya 200.000, ya, dapat 200 pengennya 300.000 dan seterusnya, nggak pernah puas. Kemudian hasad dengan saudaranya, nggak ikhlas, nggak ridho, nggak syukur dengan yang diberikan Allah. Melihat tetangganya punya motor, pengen punya motor juga. Lihat tetangganya punya mobil, pengen punya mobil juga, ya kan? Ya, itu nggak suka melihat saudaranya senang, itu nggak suka. Ya, semoga beberapa poin yang tadi kita sampaikan bisa kita amalkan hari-hari, Bu. Kuncinya adalah kita bijak, ya. Jangan sampai kita tidak bijak dalam berkata, berbuat, bertingkah laku, ya. Terakhir, menanam padi di sawah yang luas. Airnya jernih mengalir deras. Ibu yang bijak, ilmunya tuntas, menjadi cahaya sepanjang masa. Alhamdulillah, ya. Demikian kita pindah sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang mau bertanya, cerita tentang pengalaman, sharing dan lain sebagainya. Kami persilahkan, jazakumullah khairan. Pantunnya enggak nih? Balas enggak? Balas ya pantunnya ya. Hari
untuk membeli tanaman. Terima kasih kami ucapan Ustadz Imam untuk ilmunya yang telah diberikan. Jalan-jalan ke balai kota untuk melihat pedagang asongan. Terima kasih atas perhatian. Semoga ilmunya dapat diamalkan. Baik, sebelum sesi pertanyaan jawab, Pak Ustadz mohon izin. Tadi saya sudah mohon izin juga dengan ibu-ibu mewakili ibu-ibu di sini. Mungkin di luar tema, tetapi sebelumnya saya juga ingin menyampaikan setelah almarhum Ibu Salma meninggalkan kita semua, dan saya mudah lucu yang menggantikan beliau Pak Ustadz. Saya juga belajar Pak Ustadz. Kemudian wakilnya Ibu Dian hadir di sini, Ibu Dian mana ya, dan sekretaris Ibu Tita, serta pengurus-pengurus yang lain masih tetap yang lama. Insya Allah saya juga tetap butuh bimbingannya, untuk masukannya, baik dari Pak Ustadz, dari guru di sini, semuanya dan teman-teman semuanya. Saya juga masih dalam tahap belajar. Sama-sama kita belajar. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan Pak Ustadz dari ibu-ibu yang mana menanyakan tentang janalis dan hikmat yang mungkin kan sudah lama berjalan. Nah, yang ingin saya tanyakan yang didapat dari hikmat, dan kita kan membayar iuran yang sama sekali, bisa sekali ya Pak Ustadz, 180.000 saat ini. Itu apa saja yang didapatkan oleh warga yang mengikuti hikmat? Satu. Yang kedua, saya lihat juga ada janais di sini. Yang apakah ada yang ikut dober juga, ikut janais, ikut di hikmat? Nah, bagaimana itu Pak Ustadz mau dijelaskan? Apakah janais juga perlu diikut kembali bagi yang belum ikut? Atau misalnya di saat ada musibah tadi yang lagi janais juga akan datang juga, atau hikmat juga yang berperan dari acara? Terima kasih Pak Ustadz. Tadi Ibu menyampaikan bayar iuran 180 per tahun. Itu per orang. Oh, per kakak. Bayar itu kemarin-kemarin atau sekarang-sekarang? Dulu. Dan berlangsung. Berapa? 2024 120 per tahun, berarti sebulannya 10.000. 2025 180, berarti per bulannya 15.000. Oke, siap. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan ketika saya diamanai menjadi ketua yayasan, ya kita berusaha menjalankan, memperbaiki dan lain sebagainya, dan melakukan banyak hal untuk yayasan Masjid At-Taqwa yang kita cintai sama-sama ini dalam hal keagamaan, sosial, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Di antaranya adalah hikmat. Kalau sebelumnya hikmat itu di bawah DKM, gitu kan. Kemudian hikmat sekarang di bawah yayasan. Ya, ketuanya Ustadz Muhammad Zahid, sekretarisnya masih Pak Muki, bendaharanya masih Pak Bambang, begitu. Dan anggota yang lain seperti Pak Surat, perlengkapan, Pak Wardihat sebagai kerohanian, dan saya sebagai ketua yayasan yang sering terjun di lapangan biasanya. Ya, karena beliau-beliau yang sudah sepuh, ya mungkin kita maksa untuk ikut terjun. Dan kemarin Pak Bambang juga menyampaikan, Pak Ustadz kalau bisa bendaharanya udah diganti gitu. Nah, kemarin terakhir menyampaikan ke saya, rekeningnya ternyata hikmat atas nama Pak Dalijan. Rekening hikmat atas nama Pak Dalijan, dan beliau sudah mengatakan, iya. Nah, ini kemarin diserahkan ke Pak Susilo untuk diurus, ternyata karena beliau sudah tidak ada, yang mengurus nggak bisa kita, gitu kan, harus anak warisnya, gitu kan. Nah, setelah saya
jadi ketua yayasan itu diantara yang saya lakukan, notaris yayasan kita selesaikan. Akhirnya yayasan ini kita notariskan. Dengan notaris tersebut kita bikin rekening. Alhamdulillah yayasan punya rekening sendiri. Ada 5 rekening yayasan. Di antaranya rekening tentang pendidikan, di antara rekening tentang pembangunan, rekening tentang sosial kemasyarakatan, rekening tentang wakaf, zakat, infak, sedekah. Ya. Nah, kita dulu berpikirnya hikmat di antara bagian sosial kemasyarakatan, gitu kan. Ternyata uang tersebut saldonya ada di rekening Pak. Terakhir kejadian terakhir sudah nggak ada uang cash. Alhamdulillah kita yayasan, alhamdulillah kita bergerak, kita ada uang gitu kan. Nah itu tentang hikmat. Kemudian hikmat sebelumnya layanannya terbatas, ya kan? Kalau tidak salah hanya poin-poin tertentu yang diberikan oleh hikmat. Ketika saya jadi ketua yayasan, kita bentuk, kita rapat kembali, kita memberikan full pelayanan. Full pelayanan dimulai dari proses pengurusan jenazah. Proses pengurusan jenazah ini terdiri daripada memandikan, mengkafani, menguburkan sampai selesai. Ini proses pengurusan jenazah, ya kan? Kemudian takziahnya kita juga memberikan layanannya. Di antara layanan takziah tersebut adalah tenda yang selama 3 hari, kemudian pengajian bagi keluarga yang menghendaki diadakan pengajian. Ya, biasanya kami komunikasi dulu ini dengan keluarga yang ditinggal, apakah mau mengadakan pengajian atau tidak. Kita nggak memaksa, karena ada beberapa kebiasaan dari keluarga tersebut nggak mau mengadakan. Kita menghormati, ya kan, kita akan saling memaksa. Dalam Islam itu bebas, takziah itu hukumnya sunnah, gitu kan. Diadakan, alhamdulillah, nggak diadakan sudah nggak ada dosa, gitu. Demikian pula tidak menyalahkan yang mengadakan. Ada sebagian yang ngapain mengadakan, kita lagi berduka. Nah, dalam proses takziah tersebut kita berusaha menjalankan sunnah Rasulullah. Apa yang kita jalankan? Keluarga jangan disibukkan untuk masak, jangan disibukkan untuk menyiapkan hidangan kepada pentakziah. Yang menyiapkan siapa? Kita atur, hikmatnya atur. Begitu. Tapi tidak menghalangi jika ternyata keluarga tersebut punya saudara, punya teman, punya ini. Ustaz, kami mau menambahkan lagi. Karena kami punya budget. Hikmat punya budget tertentu, nominal tertentu untuk memberikan layanan itu semuanya. Ya, di waktu yang sama kita memahamkan kepada jamaah yang hadir di takziah bahwa sesungguhnya ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir takziah bukan untuk minta kue, ngobrol-ngobrol sambil makan, tidak, untuk menghibur keluarga duka. Kan syariatnya begitu. Kita takziah itu tujuannya menghibur keluarga duka, menyabarkan, menjadikannya ikhlas dan lain sebagainya, bukan untuk membebani mereka. Begitu. Ya, kita pahamkan begitu pada jamaah-jamaah yang hadir. Jadi seandainya ketika pihak keluarga nggak menghadirkan, menghidangkan apapun, nggak boleh kita yang hadir takziah beruntung. Perlu sekali. Nah, ini nggak boleh. Karena syariatnya memang, syariatnya keluarga duka jangan sibuk dengan menghadirkan hidangan-hidangan kepada yang hadir takziah. Maka yang takziah juga harus paham, ketika keluarga duka tidak, karena udah sibuk, udah sedih, gitu kan, nggak mau dicapai dengan yang lain, ya kita yang harus paham. Ini yang tadi kita bilang bijak sebagai takziah, begitu. Tapi tidak menghalangi ketika ada keluarga sahabatnya dari keluarga tersebut, karena almarhum atau almarhumah luar biasa selama ini jasa. Akhirnya ada tetangganya yang nyetor, ini saya hadir Pak Ustaz, alhamdulillah ada loh ibu-ibu. Hingga sekarang ketika ada musibah melakukan hal itu, uang luar biasa, ya, luar biasa. Jadi uang iuran yang ibu-ibu bayarkan itu ke Pak Bambang yang
sekarang 180 per tahun per kakak itu alokasinya untuk pengurusan jenazah dan takziah selama 3 hari. Keterangan lengkapnya ada di pamflet ini, ada di sini. Ya, layanannya full hanya saja sesuai dengan rapat yayasan, hikmat dengan yayasan, budget maksimalnya ada dengan tujuan edukasi kepada masyarakat. Makanya dalam pengajian-pengajiannya kita sering menyampaikan begitu, dari ustadznya menyampaikan ke jamaah yang hadir, ini syariatnya. Kita berusaha meluruskan pemahaman, ya, tidak memberatkan dan membebani keluarga yang ditinggal, memahamkan kepada anggota yang hadir dalam takziah tentang bijaknya Islam dalam melakukan takziah seperti ini. Jadi layanannya dari mengkafani, memandikan, mengantarkan, menguburkan, takziah 3 hari dengan tendanya, konsumsinya plus ustadznya. Jadi kita sampaikan ustadznya yang hadir, ibu-ibu jangan kasih, sudah saya sering sampaikan. Biasanya saya pesan secara langsung bisik-bisik kepada pihak keluarga, ustadznya nggak usah, kita yang hadir, kita yang hadir. Biaya penguburan juga. Adapun sewa tanah tahunan itu tidak ada. Yang pertama kita boleh akan. Biasanya saya sendiri yang datang gitu kan. Transport, kemarin dalam rapat budget pelayat, transport pelayat kita tanggung. Biasanya 2 mobil KWK. Nah, 2 mobil KWK itu yang kita sediakan. Karena layanan itu ada budget maksimalnya, begitu ya. 2 KWK tersebut kita yang menyediakan. Ketika dari pihak keluarga ingin mengundang lebih banyak lagi menghadirkan bis, monggo silakan. Karena keluarganya besar datang dari mana-mana pengen pada ikut, kita persilahkan. Ya, kita nggak melarang sama sekali. Ya, seperti itu. Nah, dalam rapat itu di Jakarta Utara atau kanan kiri dekat dengan Tugu Permai, begitu. Nah, kalau jauh ketika kita bisa menjangkau, sebagaimana di Jakarta Selatan waktu itu kita bisa menjangkau, maka kita, apalagi dia anggota kita kan. Tapi kalau sampai nggak bisa terjangkau, gitu kan, nah ini, karena koordinasi kita terbatas. Nah, contohnya jauh, tapi pihak keluarga sudah terkonek atau terkoordinasi dengan TPU tersebut, ya kan? Sudah terkoneksi dengan TPU tersebut, maka silakan Pak untuk koordinasi dengan TPU-nya berarti dari pihak, karena kita nggak punya jangkauan ke sana. Jangkauan kita Budi Dharma, kemudian di mana di Rawamangun itu sampai UNJ, kemudian di Rorotan. Ya, itu jangkauan kita di situ. Selain itu koordinasi kita saling memahami, begitu. Oke, selanjutnya tentang janais tadi, ibu-ibu, sebetulnya waktu itu kita mau berusaha mandiri, hikmat mandiri, punya mobil sendiri, punya yang tukang mandiin sendiri, nyiapin kafannya, nyiapin papannya sendiri, tapi SDM kita kurang. Sehingga apa? Kita kerjasama dengan janais. Di hal-hal yang nggak bisa kita handle, janais kita bayar. Ketika sekarang ada koneksi juga dengan RT bayar iuran ke janais, kalau nggak salah sebulannya bulan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Jazakumullah khairan. Daripada saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.